wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan mengikat nikmat yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmat tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Dan sebaliknya, jika kalian kufur nikmat, tidak pandai mensyukuri nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan diangkat menjadi nabi ketika malaikat Jibril menurunkan satu ayat Al-Qur'an dan mengucapkannya langsung di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kitabnya Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala mentakhrij, mengeluarkan satu hadis di dalam bab permulaan wahyu, badul wahyi. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bagaimana kisah turunnya wahyu pertama, sehingga dengan wahyu itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi SAW ketika awal-awal menerima wahyu, beliau selalu bermimpi ar-ru'yas shadiqah, mimpi yang benar. Setiap kali melihat mimpi, beliau melihat seperti falakis subh, yaitu cahaya di pagi hari. Kemudian hubbiba ilaihil khala', Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta menyendiri, al-khala'. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyendiri? Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyendiri fi ghari Hira, yaitu di gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di gua Hira, yatahannatsu fihi, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membawa perbekalan yang dibawa dari rumahnya Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau yang pertama. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Malaikat Jibril tersebut mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah.
wahai Muhammad bacalah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril tersebut mendekap Nabi sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan keletihan. Setelah itu malaikat Jibril melepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulangi lagi pertanyaan, diulangi lagi perintah yang sama. Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Kemudian Jibril mengulangi lagi, mendekap Nabi sehingga Nabi merasakan keletihan, kemudian dilepaslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian. Kemudian Jibril menurunkan dan membacakan satu ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia tentang apa-apa yang tidak diketahuinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal permulaan beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah itu vakum, tidak ada ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau turun dari Gua Hira. Turun ketakutan, khawatir menuju Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengatakan, zammiluni zammiluni, wahai istriku, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka Khadijah radhiyallahu anha bertanya, ada apa wahai suamiku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tadi aku bertemu dengan malaikat dan malaikat itu mengatakan kepadaku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Khadijah. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, abshir, tenang wahai suamiku, bergembiralah. Kalla la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu sedikit pun selama-lamanya. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Kemudian Khadijah menyebutkan beberapa alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, innaka latasilur rahim, karena engkau adalah manusia yang selalu menyambung tali silaturahim. Allah tidak akan menyia-nyiakan Anda. Jadi kalau kita ingin tidak disia-siakan oleh Allah, yang pertama Bapak, menyambung tali silaturahim atau tali kekerabatan. Jangan putus tali silaturahim. Yang kedua, kata Khadijah radhiyallahu anha, engkau wahai suamiku tasdukul hadits, selalu jujur di dalam berkata. Selalu jujur di dalam berkata, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kemudian yang ketiga, engkau wahai suamiku selalu tahan dengan beban-beban yang Allah bebankan kepada Anda. Jadi ada orang-orang Pak yang kuat dengan beban. Ini adalah orang-orang calon pemimpin. Orang-orang yang tahan dengan beban yang dia alami. Ini adalah seorang pemimpin. Kalau ada seorang nabi tidak tahan beban, bagaimana dakwah ini bisa tersebar? Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Taif dilempari, beliau tahan dengan beban itu. Maka orang yang tahan dengan beban musibah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian yang keempat, engkau suamiku adalah orang yang senantiasa menolong orang-orang miskin.
maka engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kemudian yang kelima, engkau selalu tukrid dhaif, memuliakan tamu, maka engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan yang keenam, engkau wahai suamiku selalu menolong orang-orang yang membutuhkan, baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Jika membutuhkan, engkau selalu menolongnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Ini 6 sifat, 6 akhlak yang dimiliki oleh Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi. Dan 6 akhlak ini, kata Khadijah radhiyallahu anha, yang menyebabkan beliau berani mengatakan Nabi tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 6 akhlak tersebut. Kemudian wahyu vakum, Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari tiba-tiba di dalam Sahih Bukhari Nabi mengisahkan, bainama ana amsi, ketika aku berjalan tiba-tiba ada suara dari langit. Farafa'tu basari, kemudian aku mengangkat penglihatanku ke atas. Faida al-malaku, ternyata ada malaikat jalisun baina ala kursiyin baina samai wal ard. Ternyata ada malaikat yang sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Kemudian beliau mengatakan, malaikat itulah yang mendatangiku di Gua Hira. Ini menunjukkan bahwa malaikat yang datang di Gua Hira itu dalam wujudnya yang asli. Karena Nabi mengatakan malaikat ini yang mendatangiku di Gua Hira. Berarti berapa kali Pak Jibril datang kepada Nabi? Untuk yang kedua kalinya. Untuk yang kedua kalinya Jibril datang kepada Nabi dengan bentuk yang asli. Duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka faru'ibtu minhu, aku takut melihatnya. Aku takut melihatnya. Maka Nabi SAW lari kembali ke rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Lari, kemudian zammiluni, selimutilah aku, sama dengan kasus yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebagian mengatakan sampai ayat yang ketujuh dari surah Al-Muddathir. Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu, besarkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, tinggalkanlah perbuatan keji. Ini 5 ayat setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat lagi setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau ditanya Pak, urutannya yang pertama apa? Iqra, 5 ayat. Kemudian setelah itu vakum, baru Allah menurunkan ayat yang selanjutnya di dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit membahas ayat pertama dan kedua dan juga ayat ketiga dari awal-awal surah Al-Muddathir ini. Yang pertama, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangunlah. Fa'anzir, berilah peringatan. Wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi diangkat menjadi rasul. Nabi diangkat menjadi rasul. Kemudian perintah yang pertama adalah qum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan. Sehingga salah satu metode dakwah adalah dengan cara memberi peringatan. Ini adalah salah satu metode dakwah, dengan cara memberi peringatan. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu digarisbawahi bahwa memberi peringatan itu harus didasari dengan ilmu. Memberi peringatan harus didasari dengan ilmu yang mumpuni. Jangan sampai memberi peringatan
kemudian termakan oleh kata-kata sendiri. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, maksudnya adalah jangan tergesa-gesa memberi peringatan sebelum memiliki ilmu yang mumpuni. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, dulu ada sebagian yang mengharamkan video. Mengharamkan apa Pak? Video, betul Pak ya? Sekarang lu di video Pak ya? Haram atau tidak Pak? Baik. Yang mengharamkan video dulu sekarang mengatakan video tidak haram. Dulu sudah diperingati jangan tergesa-gesa mengeluarkan statement berbahaya. Ternyata sekarang menghalalkan apa? Video. Bahkan kalau ceramah kadang-kadang pakai video. Ini tergesa-gesa di dalam memberi apa? Peringatan. Contoh lain, dulu ada sebagian mengatakan haram hukumnya berorganisasi karena akan mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Sekarang yang mengatakan itu membuat yayasan, organisasi kecil. Kenapa? Tergesa-gesa di dalam memberi peringatan, akhirnya terjebak pada kata-kata sendiri. Dulu ada sebagian mengatakan sekolah di tempat-tempat yang pengajarnya tidak satu alma mater tidak boleh. Kemudian sekarang membolehkan. Dulu ada sebagian yang mengatakan puasa sunnah, berbuka bareng-bareng puasa sunnah bid'ah. Sekarang membolehkan boleh buka bersama. Ini semua Bapak Ibu sekalian memberi peringatan tidak didasari dengan ilmu yang mumpuni, tergesa-gesa, akhirnya sudah kasep. Karena sudah kasep, terbentuklah komunitas yang pengerasan, komunitas yang sulit untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah leader opini yang kurang dewasa. Leader opini yang kurang dewasa, kurang bijak di dalam menyampaikan ilmu yang dia pahami. Kadang-kadang kurang membaca. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh real yang lain, contoh kasus yang lain supaya kita sadar bahwa ilmu ini luas. Dulu ketika masjid itu dipegang oleh salah satu ormas, kemudian ada lambang di mimbarnya. Ada lambang, contoh lambang Muhammadiyah. Kemudian ada sebagian mengatakan ini tidak boleh lambang ini ditempel di mimbar. Kenapa? Karena akan menimbulkan hizbiyah atau mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Ternyata sekarang juga ikut ormas, organisasi. Ikut ormas juga dan ada lambangnya. Akhirnya apa? Terjebak dengan kata-kata sendiri. Nah, macam-macam seperti ini Bapak Ibu sekalian terjadi kenapa? Karena sikap yang kurang dewasa. Dan Nabi SAW diutus di umur 40 tahun. Artinya apa? Diutus dalam kondisi mental beliau sudah matang, karakter beliau sudah matang. Yaitu umur berapa Pak? 40 tahun. Nah, biasanya statement-statement tersebut terjadi ketika ada semangat tetapi tidak dibarengi dengan ilmu. Sehingga ada statement kadang-kadang Pak, gak boleh sholat di belakang imam yang tidak satu madhab. Beberapa hari yang lalu ada salah satu jamaah datang ke Wadah Ulum, "Tat, saya ini," kata sebagian teman, tidak boleh sholat di belakang yang imamnya berbeda madhab dengan saya. Bujurkah? Kemudian saya nyontohkan sholat, mohon maaf, saya sholat di LDI. Pak, saya sholat di LDI sekarang Pak, saya tunggu. Ternyata nggak ada yang ngepel juga itu. Nggak ada yang apa? Ngepel. Biasanya kan ada isu-isu dan lain sebagainya. Loh, pian kenapa sholat di masjid itu? Nggak apa-apa. Selama imamnya muslim, imamnya sah, kenapa saya nggak boleh sholat di masjid itu?
Kalau pola pikir pian seperti ini, pian safar tidak dapat imam yang satu madhab dengan pian, mau sholat di mana Pak? Mau sholat di mana? Ini jadi masalah. Jadi masalah. Mau sholat di masjid manapun, yang penting imamnya masih apa Pak? Muslim, sholatnya masih sah, maka boleh kita sholat di belakang imam tersebut. Dan terjadi pada diri saya sendiri. Saya ditelepon, Ustadz, kenapa pian sholatnya di masjid itu terus? Padahal niat saya supaya akur. Jangan ada kotak-kotakan di antara apa? Kaum muslimin, supaya akur. Ya, leader opini ini harus cair. Dia harus juga ketemu dengan leader opini kelompok lain. Salaman, silatur rahim, supaya jamaahnya paham bahwa perbedaan yang ada itu harus disikapi dengan cara yang bijak. Ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT. Akibat memberi peringatan tetapi tidak didasari dengan apa? Dengan ilmu, hati-hati. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, ada memang beberapa hal yang menyebabkan kita dirundung rasa ketakutan ketika setelah kajian. Kadang-kadang setelah kajian malah tambah rasa takut kita. Ini bujurlah. Kenapa? Salah satunya adalah seorang dai tidak menyebutkan secara detail maksud bid'ah yang sesat itu seperti apa. Seorang dai tidak menyebutkan secara detail maksud bid'ah yang sesat itu seperti apa. Contoh Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Imam Syafi'i mengatakan kunut sunnah muakkadah. Imam Ahmad mengatakan kunut itu bid'ah. Baik, ulun mau bertakun Pak. Apakah Imam Ahmad pernah mengeluarkan statement bahwa Imam Syafi'i ahlu bid'ah? Ada Pak? Imam Syafi'i ahlu bid'ah ada nggak Pak? Tidak ada, betul? Karena Imam Ahmad tahu di sini bukan bid'ah i'tiqadiyah. Bukan bid'ah yang mengkafirkan seseorang, bukan bid'ah yang membuat seseorang fasik. Tetapi di sini adalah bid'ah furu'iyah ijtihadiyah. Di sini maksudnya adalah bid'ah dalam cabang-cabang fikih ijtihadiyah. Sehingga Imam Ahmad tidak mengeluarkan statement bahwa Imam Syafi'i adalah ahlul bid'ah, tidak berani. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam masalah doa setelah zikir. Ada sebagian dari kita, dan mungkin ini dulu saya seperti itu juga Pak. Setelah zikir saya takut berdoa. Setelah zikir apa? Sholat wajib. Betul Pak ya? Setelah zikir sholat wajib, ya kita melihat sebagian kaum muslimin berdoa. Betul Pak? Mengangkat apa? Tangan. Kalau teman-teman kita di sebelah biasanya dengan jamaah. Kenapa jamaah? Karena kata mereka tidak ada dalil yang tegas menjelaskan bahwa jamaah yang benar seperti apa. Karena ada dalil Pak, setelah sholat itu Masjid Nabawi bergemuruh. Ada suara orang-orang berzikir. Tapi tidak disebutkan apakah zikirnya dituntun dengan satu imam ataukah zikirnya bersama-sama tapi tidak dituntun oleh satu imam, atau masing-masing membaca kemudian ada suara yang keras. Ini yang menjadi perbedaan di kalangan ulama. Ini masalah fikih Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa ada sebagian yang tidak berani berdoa setelah berzikir? Setelah kita subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, kemudian qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, ya ayat kursi dan sebagainya. Kenapa ada sebagian takut berdoa? Karena Saudi Arabia mengeluarkan fatwa bahwa berdoa setelah sholat wajib hukumnya bid'ah. Hukumnya apa? Bid'ah. Sehingga takut untuk berdoa. Nah, bid'ah di sini Bapak Ibu sekalian bukan bid'ah yang mengkafirkan, bukan bid'ah yang memfasikkan. Para ulama itu biasa menyebut bid'ah ketika ada yang tidak sependapat. Perlu kita cek di dalam kitab lain seperti kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, dan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa hukum berdoa setelah sholat jamaah, setelah berzikir sholat jamaah hukumnya mustahab, sunnah. Kenapa? Karena di situ salah satu tempat dikabulkannya doa.
Nah, kalau kita mengambil pendapat ini, maka tidak ada rasa takut Bapak Ibu sekalian. Dan ketika melihat orang yang berbeda, tidak ada rasa takut, walaupun keyakinan kita misalnya tidak berdoa misalnya. Atau yang satu keyakinannya berdoa, tidak saling menyalahkan. Karena ini bid'ahnya bukan bid'ah mufassiqah, bukan bid'ah mukafirah, tetapi bid'ah furu'iyah apa? Ijtihadiyah. Contoh lain Bapak Ibu sekalian. Dalam masalah sedekap setelah ruku, sami'allahu liman hamidah. Ada yang begini Pak ya? Ada juga yang irsal, tidak bersedekap. Baik. Syekh Albani mengatakan bersedekap setelah ruku hukumnya bid'ah. Syekh Utsaimin mengatakan hukumnya sunnah. Baik, kalau kita ambil yang mana Pak? Biasanya setelah ruku kita yang mana Pak? Setelah ruku kita sedekap atau irsal, tidak bersedekap? Baik, kata Syekh Utsaimin sunnah kita bersedekap setelah ruku. Kata Syekh Albani tidak sunnah, yaitu bid'ah. Keras Pak, kata bid'ah itu keras. Tetapi apakah difahami oleh ulama Saudi Arabia bahwa Syekh Albani membid'ahkan Syekh Utsaimin? Tidak. Syekh Albani tidak pernah mengatakan Syekh Utsaimin ahlul bid'ah, tidak. Karena mengucapkan atau mengeluarkan statement bahwa begini sunnah, tidak. Kenapa? Karena ini bid'ah furu'iyah apa? Ijtihadiyah. Dan itu sering akan kita dapati Bapak Ibu sekalian, kalimat-kalimat bid'ah di dalam masalah fikih. Ini bid'ah, tapi ternyata ada pendapat lain yang mengatakan ini sunnah. Dalam hal-hal seperti ini kita tidak boleh saling mengingkari. Kalau mengambil sikap boleh. Saya sikapnya ini, dalilnya ini, boleh. Tapi kalau saling mengingkari dalam masalah ini tidak boleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Kami akan sebutkan secara rinci begini, Pak. Sebenarnya madhab salaf atau manhaj salaf itu kembali kepada 4 imam ini, Pak. Gak bisa keluar. Syafi'i, kemudian apa, Pak? Abu Hanifah, Malik dan juga Ahmad. Betul Pak ya? Sepakat Pak ya? Ini adalah orang-orang mendahului kita. Betul Pak? Dan kita itu mengikuti mereka. Kemudian berjalannya waktu, dan sebenarnya madhab itu bukan hanya mereka Pak. Ada Al-Auza'i, ada At-Tawri, dan imam yang lain. Ada Lais bin Sa'ad. Bahkan dikatakan Lais bin Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik. Dan Lais bin Sa'ad orang kaya. 1 bulan habis 2 miliar pendapatannya. Lais bin Sa'ad. Tapi ilmunya mungkin tidak banyak yang sampai kepada kita. Nah, kemudian berlalulah waktu, berjalan waktu, lahirlah ulama-ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian ada juga Syekh Al-Albani, ada sekarang Syekh Shalih Fauzan, ya, dan lain sebagainya. Lahirlah mereka. Sebenarnya mereka itu juga mengambil dari pendapat 4 imam ini. Tetapi tebang pilih. Mana yang menurut mereka ini lebih mendekati diambil. Contoh, di dalam masalah berkunut atau tidak berkunut, maka Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz mengambil pendapat siapa? Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad tidak berkunut. Ya. Tapi dalam masalah lain mengambil pendapat Imam Syafi'i contohnya. Misal dalam masalah zakat. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dengan uang. Betul Pak ya? Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dengan apa? Uang. Dan ini yang menjadi acuan Tarjih Muhammadiyah. Jadi Tarjih Muhammadiyah sendiri Pak, kalau dibedah itu kembali kepada 4 imam itu. Tidak mungkin bisa keluar dari 4 imam itu. Nah, Syekh bin Baz berpendapat tidak boleh pakai uang. Berarti ngambil madhab bukan madhabnya Abu Hanifah, ngambil yang lain. Artinya apa? Sebenarnya kita ini semua mengikuti yang manhaj salaf semua itu. Gak bisa keluar Pak. Gak bisa Pak keluar. Ini dalam urusan fikih Pak ya. Saya sebutkan dalam urusan apa? Fikih ya. Sebenarnya kita ini tidak boleh saling mengingkari dalam urusan apa? Fikih. Karena kenapa saya sampaikan ini? Karena kadang-kadang masih ada yang masih ganjel. Kayak masih rasa takut, masih apa? Ganjel. Ganjelnya ini harus hilangkan.
Santai saja Pak. Jangan hidup di bawah apa? Bayang-bayang ketakutan. Nanti bahaya. Bisa timbul kebencian, bisa timbul permusuhan dan lain sebagainya, itu bahaya kalau dipelihara. Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kitab-kitab yang dikarang mereka, Syekh Albani, Syekh bin Bas, dan sebenarnya ilmu itu merujuk kepada 4 imam tadi, tapi kadang-kadang tidak menyebutkan bahwa ini pendapat Imam Syafi'i. Kadang-kadang tidak menyebutkan ini pendapat Imam Malik, sehingga jamaahnya mengira, oh ini pendapatnya Syekh bin Bas. Padahal pendapat Syekh bin Bas ini dari siapa? Imam yang 4. Kenapa tidak menyebutkan? Kadang-kadang tidak cukup waktunya Pak. Nggak kober ulama itu untuk menyebutkan satu persatu pendapat ini dari Ahmad, pendapat ini dari, nggak kober. Tapi yang harus paham-paham jamaahnya, bahwa tidak mungkin ilmu itu keluar dari siapa? 4 madhab yang ada, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Nah, kita itu berusaha mengikuti mereka, sehingga kalau tarjih Muhammadiyah itu dibedah Pak, isinya semua pendapat imam madhab, isinya semua pendapat apa? Imam madhab kalau dibedah. Maka ada bedah tarjih itu luar biasa. Permasalahan itu bisa panjang, sehingga disimpulkan dengan tarjih. Kalau di NU ada bahsul masail, ya. Kalau di Al-Irsyad ada Dewan Fatwa Al-Irsyad. Masing-masing punya ijtihad. Nah, yang jadi masalah itu Pak, jangan berbeda dalam masalah akidah. Dalam masalah apa? Akidah. Ya. Allah kita, Tuhan kita satu Pak ya, siapa? Allah. Nah, yang jadi masalah itu Pak, perbedaan antara Asy'ari dengan Athari. Jadi Asy'ari ada apa? Athari. Nah, ini perbedaannya dari dulu Pak. Yang Athari itu dari Ibnu Taimiyah. Dari siapa? Ibnu Taimiyah yang biasa kita ikuti. Contoh, Allah turun ke langit dunia, yang turun ya Allah. Bukan rahmatnya Allah. Bukan rahmatnya Allah. Tapi kita nggak tahu cara turunnya Allah. Jangan dibayangkan. Karena Allah itu tidak bisa divisualisasi, tidak bisa. Kayak apa ya turunnya? Allah hanya menerangkan Allah turun. Nah itu Athari. Tapi kalau Asy'ari biasanya mentakwil. Allah itu turun, maksudnya adalah apa? Rahmatnya Allah. Sebentar, ini masalah dua ini, nggak akan habis. Dibahas nggak akan apa? Habis. Tapi titik temunya pada apa Pak? Kalimat sebelumnya, bangun malam, jangan bahas itu, bangun malam. Titik temunya ada di akhirnya Pak. Kalau kalian bangun malam, sepertiga malam minta kepadaku, aku akan kasih. Kalian istighfar, aku akan ampuni. Kalian berdoa, akan aku kabulkan. Titik temunya di situ Pak. Apa titik temunya? Jangan bahas masalah ini terlalu dalam, kemudian bermusuhan, kemudian tinggalkan tahajud. Jangan lupa tahajudnya itu yang penting. Jangan lupa apa? Tahajudnya itu yang penting. Allah itu akan mengabulkan doa kita, mengampuni kita, memberikan segalanya kepada kita. Manakala kita bangun di sepertiga malam tersebut, ketika Allah turun, mau rahmatnya kah atau Allah sendiri yang turun. Tetapi kita nggak bisa memaksa Pak. Keyakinan orang, pian yakin yang mana? Yang ini. Pian yakin yang mana ini? Kalau ulun pribadi lebih yakin ya tidak ditakwil. Artinya apa? Allah turun, ya turun. Sudah, biarkan saja Allah turun. Tapi kita fokus pada kalimat setelahnya. Walaupun kami tetap menghormati. Karena yang mengatakan rahmat Allah itu bukan ustadz yang ada sekarang Pak. Tetapi ulama besar juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa yang berani melawan beliau? An-Nawawi, siapa Pak? Artinya kita tetap menghormati. Tetapi sikap kita apa? Milih salah satu yang kita yakini. Akhirnya hidupnya adem. Alhamdulillah, sama-sama muslim. Tapi kalau sudah hadapan sama khawarij, jangan main-main Mbak. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, kemudian Murji'ah, enggak sholat, enggak apa-apa, yang penting masih iman. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini udah enggak bisa ditoleransi. Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Rafidhah, ini enggak bisa kita bersatu Pak. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang lain ya masih bid'ah furu'iyah ijtihadiyah, masih kita bersatu. Sehingga nanti ketika tahiyat, sholat subuh Pak, ada yang iftirosh, ada juga yang apa? Tawarruk. Tawarruk itu mohon maaf, kita meletakkan belakang kita itu di bawah.
Tapi kalau iftirosh di atas kaki, betul Pak ya? Khususnya pada sholat 2 rakaat yang tahiyatnya cuma sekali. Itu terjadi perbedaan memang. Ada yang iftirosh, ada yang tawarruk. Maka di sini dibutuhkan sikap apa? Yang dewasa. Kalau kita ngimami di masjid yang pakainya tawarruk, pas imam Pak ya, maka ikuti peraturan DKM. Ikuti peraturan apa? DKM. Ini sikap yang bijak. Tapi kalau kita sholat di masjid yang iftirosh, ikuti peraturan DKM yang iftirosh. Insya Allah tidak mengapa. Itu masalah-masalah yang sangat kecil, jangan dibesarkan. Ini harus saya sampaikan karena saya melihat ada jamaah yang kadang-kadang masih belum plong Pak. Masih belum plong, ada yang ganjel, ada sesuatu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ilmu itu luas Bapak Ibu sekalian. Di luar itu banyak orang-orang hebat, di luar komunitas kita banyak orang-orang yang luar biasa. Dari sisi komunikasi, dari sisi telaah kitabnya, dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang hebat dan luar biasa di luar orang-orang yang kita kenal. Ustadz-ustadz yang kita kenal mungkin hebat, tapi di luar sana masih banyak ustadz-ustadz yang lebih hebat. Pasti itu. Ada banyak ulama-ulama yang lebih hebat. Sehingga insya Allah dengan disampaikan ini semoga bisa menambah wawasan kita, bisa menghilangkan ganjelan-ganjelan yang bisa menyebabkan kita membenci satu sama yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.